Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan materi mengenai pajak penghasilan pasal 25. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Alia Mutiara Yasmin dengan NPM 19755.002 dan rekan-rekan saya Anissa Putri Nurdian dengan NPM 19755.006, Dimas Anugrah 19755.011, dan Fikri Audiatama Arif 19755.013. Langsung aja ke yang materi pertama, yaitu pengertian pajak penghasilan pasal 25. Nah, apa sih pengertian dari pajak penghasilan pasal 25? Pajak penghasilan pasal 25 adalah pajak yang dibayar secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Dan bagaimana perhitungan pajak penghasilan pasal 25? Perhitungannya adalah demikian. Yang pertama, pajak terutang sesuai dengan SPT dikurangi dengan kredit pajak dalam negeri. Nah, kredit pajak dalam negeri ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu kredit pajak penghasilan 21, 23, dan 22 untuk orang pribadi, dan kredit pajak penghasilan pasal 22 dan 23 untuk badan. Dikurangi lagi dengan kredit pajak luar negeri pasal 24, sehingga menghasilkan hasil dari angsuran pajak penghasilan 25 per tahun. Untuk mendapatkan angsuran pajak penghasilan 25 per bulannya, maka hasil dari angsuran pajak penghasilan 25 per tahun tadi dibagi dengan 12. Langsung aja ya ke contoh soalnya. Nah, SPT PPH tahun 2013 milik Yudhistira menunjukkan bahwa pajak penghasilan yang terutang sebesar 75 juta. Pajak penghasilan Yudhistira telah dipotong oleh pemberi kerja atau pajak penghasilan 21 sebesar 25 juta. Dipungut oleh pihak lain pajak penghasilan 22 dan 23 sebesar 37.500.000 dan pajak luar negeri atau pajak penghasilan 24 yang dapat diakreditkan sebesar 2.500.000, maaf. Pertanyaannya, berapakah besar angsuran pajak penghasilan 25 yang harus dibayarkan oleh Yudhistira setiap tahun? Tiap bulan, dan bagaimana jika nilai pajak di atas hanya berkaitan dengan penghasilan 6 bulan saja? Nah, untuk yang pertama, yang A, kita tulis yang diketahuinya, pajak terutangnya tadi sebesar 75 juta, dikurang dengan kredit pajak pasal 21 sebesar 25 juta, dikurang lagi dengan kredit pajak penghasilan 22 dan 23 sebesar 37.500.000 dan dikurang lagi dengan kredit pajak penghasilan pasal 24 sebesar 2.500.000, sehingga menghasilkan total angsuran pajak penghasilan 25 selama 2014 adalah 10 juta. Nah, angsuran pajak penghasilan 25 per bulannya yaitu sebesar 800.033.000. Untuk yang angsuran per bulannya yaitu angsuran pajak penghasilan 25 per bulan sebesar 10 juta dibagi dengan 6 sehingga menghasilkan hasil 1.666.666.000. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang berikutnya, yaitu Anissa Putri Nurdian. Silahkan. Materi yang kedua yaitu pencatatan transaksi PPh pasal 25. Jadi, pencatatan angsuran pajak periode berjalan itu dapat dilakukan dengan 2 pendekatan. Ada pembebanan akhir tahun dan pembebanan langsung. Pembebanan akhir tahun itu dicatat sebagai pembayaran pajak di muka, sedangkan pembebanan langsung dicatat sebagai beban pajak ini.
kedua pendekatan ini akan mempengaruhi jurnal pada akhir periode. Contohnya, FA Eka Cakra senantiasa melaporkan SPT pada pertengahan Maret setiap tahun dan melakukan pembayaran angsuran PPh 25 berdasar pelaporan tersebut. Di bulan Desember tahun lalu, FA Eka Cakra membayar angsuran pajak sebesar 13.200.000. Sedangkan berdasarkan SPT tahun ini, FA Eka Cakra akan membayar angsuran sebesar 15.750.000 per bulan. Bagaimanakah FA Eka Cakra melakukan penjurnalan di setiap bulannya dengan menggunakan pendekatan pembebanan akhir tahun atau pendekatan pembebanan langsung? Jadi ini untuk yang pendekatan pembebanan akhir tahun. Untuk di bulan Januari dan Februari, akunnya yaitu pajak dibayar di muka PPh pasal 25 pada kas sebesar 13.200.000. Dan untuk bulan Maret dan Desember, jurnalnya pajak dibayar di muka PPh pasal 25 pada kas sebesar 15.750.000. Untuk metode pendekatan langsung, di bulan Januari dan Februari, jurnalnya beban pajak kini pada kas sebesar 13.200.000 dan untuk bulan Maret dan Februari, jurnalnya beban pajak kini pada kas sebesar 15.750.000. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya bernama Dimas Anugrah. Materi ketiga, saat penyetoran dan pelaporan. Saat penyetoran dan pembayaran, yaitu paling lambat tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Kemudian yang kedua, saat pelaporan SPT masa, paling lambat 20 hari setelah masa atau bulan pajak berakhir, dalam bentuk SSP lembar ketiga. Materi keempat, yaitu sanksi-sanksi keterlambatan pembayaran. Apabila wajib pajak terlambat membayar, maka wajib pajak akan dikenai bunga sebesar 2% per bulan, dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Misalnya, untuk bulan Februari 2014, wajib pajak terlambat dan baru membayarkannya pada 16 Maret. Sesuai pasal 9 ayat 2A Undang-Undang KUP, wajib pajak dikenai bunga 2%, yaitu untuk bulan Februari 2% dan untuk bulan Maret 2%. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Fikri. Materi yang terakhir, perubahan keadaan usaha atau kegiatan WP. Yang pertama, penurunan usaha. Jadi, jika selama 3 bulan atau lebih, WP dapat menunjukkan bahwa PPh terutang untuk tahun pajak tersebut menjadi lebih rendah dari 75% dari dasar pengenaan PPh 25. Lalu, peningkatan usaha. Ketika diperkirakan terjadi peningkatan PPh terutang menjadi lebih tinggi dari 150% dari dasar pengenaan PPh 25. PPh 25 bagi wajib pajak baru. Wajib pajak baru ialah orang pribadi atau badan yang baru pertama kali memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dalam tahun pajak berjalan. Sedangkan penghasilan neto ialah jumlah disetahunkan dari penghasilan 1 bulan. Bagi badan, PKP sama dengan penghasilan neto. Lalu bagi orang pribadi, PKP sama dengan penghasilan neto dikurangi dengan PTKP. Angsuran bulanan dalam tahun berjalan didasarkan pada perkiraan penghasilan berdasar bulan operasi awal. Sebagai contoh, Arjuna sebagai
WP orang pribadi baru mendaftar dan mendapat NPWP sejak 1 Maret 2013. Di dalam melaksanakan usahanya, Arjuna menggunakan pembukuan data yang diperoleh dari pembukuan adalah penghasilan bruto bulan Maret 2013 sebesar 75 juta dan beban yang diperkenakan sesuai peraturan perpajakan sebesar 55.500. Arjuna belum menikah dan seorang ibu yang tinggal bersama di bawah pembiayaannya. Berapakah besar angsuran PPh 25 yang ditetapkan atas Arjuna? Jawaban seperti yang bisa kita lihat. Penghasilan bruto bulan Maret 2013 sebesar 75 juta dikurangi dengan beban sesuai peraturan perpajakan sebesar 55.500, maka akan dihasilkan penghasilan neto sebesar 19.500. Lalu penghasilan neto disetahunkan, jadi 19.500 dikali dengan 12, maka akan dihasilkan 234 juta. Lalu dikurangi dengan TKP TK1 sebesar 58.500. Maka akan dihasilkan PKP sebesar 175.500. Pajak terutang 5% dikali 50 juta dihasilkan 2.500.000 dan 15% dikali 125.500 maka dihasilkan 18.825.000. PKP di setahun yaitu 21.325.000. Maka angsuran PPh 25-nya sebesar 1.777.083.000. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.